Episode 19, malam sebelum segalanya berubah. Di kamar Davin pukul 10:45. Davin berbaring di ranjang king size miliknya. Tapi malam ini kamar, yang biasanya sunyi dan nyaman terasa seperti ruang kecil yang menyesakkan. Lampu tidur temaram memantulkan bayang-bayang lembut di dinding. Namun tatapannya kosong menatap langit-langit. Beberapa minggu lagi, ia akan lulus. Dan itu artinya satu hal yang menohok dadanya. Ia tidak akan melihat Kiana setiap hari lagi. Tidak lagi melihat gadis itu tersenyum malu saat dipuji. Tidak lagi mendengar suara lembut Kiana saat memanggil namanya di lorong sekolah. Tidak lagi menikmati makan malam hangat di rumah kecil keluarga Kiana. Rumah yang terasa lebih hidup daripada rumah mewah miliknya sendiri. Ia menutup mata. Yang muncul di benaknya justru bayangan gadis manis, berambut pendek dengan raut polos yang ia cintai sejak lama dan tidak pernah ia ucapkan. Kiana, mengapa ini mulai terasa berat? Nama itu keluar pelan, nyaris seperti doa. Lalu pikiran terberat kembali menghantam dadanya. Mamanya ingin ia kuliah di Harvard, bukan permintaan, bukan diskusi, tapi perintah. Mamanya selalu seperti itu membuat keputusan, bukan pilihan. Dan Davin tidak pernah tahu bagaimana cara menolaknya. Karena yang akan berlaku tetaplah keputusan mamanya. Ia menekan wajah kebantal, frustasi. Harvard, Amerika, 4 tahun kuliah. Meskipun ia bertekad mengambil program percepatan agar selesai 3 tahun. Tetap saja, 3 tahun tanpa Kiana. Seakan malam itu bersekongkol menyiksanya. Pikirannya mulai membentuk bayangan-bayangan buruk. Bagaimana jika saat ia pergi, ada laki-laki lain dekat dengan Kiana? Bagaimana jika gadis itu mulai terbiasa tanpa kehadirannya? Bagaimana jika ia kembali dan Kiana sudah tidak menunggunya lagi? Dada Davin terasa mencengkeram kuat. Perasaan cemas yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun logikanya perlahan menenangkan dirinya. Aku harus pergi untuk masa depan kami nanti. Dan aku akan kembali untuknya. Cinta yang ia simpan bukan cinta remaja yang rapuh. Ia ingin masa depan bersama Kiana. Dan untuk itu, ia harus menjadi pria yang pantas. Ia menggenggam ponselnya, mengetik pesan, lalu menghapus, mengulang, menghapus lagi. Ia ingin jujur, ingin bilang bahwa ia takut, ingin bilang bahwa ia mencintai Kiana. Tapi ia tidak ingin membuat gadis itu menangis. Akhirnya ia hanya memandangi layar, menahan semua perasaannya sendirian. Dan ia harus segera membuat persiapan untuk mengungkapkan perasaan hatinya. Harus indah dan bermakna yang tidak akan pernah dilupakan gadis itu. Sementara itu di kamar Kiana, di kamar kecil dengan dinding putih sederhana. Kiana berbaring miring menatap tembok disinari cahaya temaram. Ponselnya tergeletak di samping, tapi ia hanya menatap langit-langit. Dengan senyum malu-malu, yang tak bisa ia sembunyikan. Ia teringat setiap perhatian Davin. Bagaimana Davin selalu menjemput dan mengantarnya pulang setiap hari. Bagaimana pemuda itu menatapnya seakan dunia melambat. Bagaimana Davin menggenggam tangannya saat Kiana panik atau sedang ada masalah. Bagaimana suara Davin berubah lembut setiap kali memanggil namanya. Kak Davin itu, kamu baik banget. Hingga aku tidak tahu perasaan apa ini. Aku selalu bahagia saat di dekatnya, dan cemas saat tak melihatnya. Pipi Kiana memanas. Ia tidak tahu pasti sejak kapan hatinya berubah. Mungkin sejak Davin menolongnya di gudang, mungkin sejak makan malam pertama di rumahnya, atau mungkin sejak setiap tatapan diam-diam mereka saling menyatu. Ia tidak berani mendefinisikan perasaannya. Yang ia tahu hanya satu, hatinya selalu hangat setiap memikirkan Davin. Kiana memeluk bantalnya lebih erat. Kalau Kak Davin pergi kuliah nanti, bakal kerasa sepi banget pastinya. Dia kuliah di mana ya? Apa kita masih bisa sering bertemu? Ia menunduk. Ada sedikit rasa takut yang ia sembunyikan dari semua orang termasuk dari ibunya. Takut Davin berubah. Takut Davin bertemu seseorang di luar sana. Takut kedekatan mereka hanya tinggal kenangan. Namun sisi lain dari hatinya percaya, Davin bukan tipe laki-laki yang mudah melupakan. Setiap hal kecil yang ia lakukan menunjukkan itu. Kiana tersenyum kecil, menutup mata, tenggelam dalam bayangan pemuda yang mengisi hampir seluruh ruang hatinya. Malam itu, dua hati yang saling mencintai diam-diam.
tidur dengan memikirkan satu sama lain, tanpa tahu bahwa masing-masing menyimpan ketakutan yang sama dan cinta yang sama besarnya.